selamat datang di catatan Hasna. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Yuk, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebelum mengetahui pengertian dari transformasi geometri, kita jabarkan lebih dulu apa itu arti transformasi dan apa itu geometri. Transformasi berarti perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometri berarti cabang matematika yang menjelaskan soal sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Jadi dari dua definisi tersebut, transformasi geometri dapat disimpulkan sebagai perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Dalam kehidupan sehari-hari, transformasi geometri ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan karya-karya seni dan desain arsitektur. Transformasi geometri itu sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Akibatnya, setiap bidang yang ada di garis lurus tersebut juga akan digeser dengan arah dan jarak tertentu. Translasi pada dasarnya hanya mengubah posisi, bukan bentuk dan ukuran dari bidangnya. Contoh sederhana dari translasi adalah peristiwa yang terjadi di perosotan, di mana orang yang sama dengan sebuah bidang berpindah posisi dari titik awal, yakni awal perosotan, dan titik akhir, yakni ujung perosotan. Contoh lainnya adalah kendaraan yang berjalan di jalan lurus. Dari kejadian itu, bisa dilihat bahwa kendaraan yang merupakan objek tidak mengalami perubahan ukuran, tetapi hanya berpindah tempat. Rumus translasi adalah X-aksen, Y-aksen sama dengan X ditambah A dan Y ditambah B. Artinya, setiap titik akan digeser sejauh A pada sumbu X dan sejauh B pada sumbu Y. Dengan keterangan, X dan Y merupakan titik asal, sedangkan X-aksen dan Y-aksen merupakan titik bayangan, serta nilai A dan nilai B disebut sebagai vektor translasi. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Diketahui titik A berada di 2,4, kemudian titik tersebut ditranslasikan oleh vektor 6,3. Untuk mencari titik bayangannya, kita masukkan nilai X, Y, A, dan B ke dalam rumus. Nilai X adalah 2 dan nilai Y adalah 4. Nilai A adalah 6 dan nilai B adalah 3. Maka diperoleh X-aksen sama dengan 2 ditambah 6 yaitu 8, dan Y-aksen sama dengan 3 ditambah 4 yaitu 7. Jadi titik bayangan dari titik A setelah translasi adalah 8,7. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan dalam transformasi geometri berarti perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Ada dua sifat yang dimiliki dalam transformasi refleksi. Pertama adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Kedua adalah geometri yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Contoh sederhana dari refleksi ini tentunya adalah ketika kita sedang bercermin. Rumus umum refleksi dalam transformasi geometri ada beberapa macam yang tergantung pada garis cerminnya. Yang pertama, jika refleksi terhadap sumbu X, maka koordinat X tetap dan koordinat Y berubah tanda. Kedua, jika refleksi terhadap sumbu Y, maka koordinat Y tetap dan koordinat X berubah tanda. Yang ketiga, jika refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka nilai X dan Y saling ditukar. Yang keempat, jika refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X, maka X dan Y saling ditukar dan keduanya berubah tanda. Yang kelima, jika refleksi terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat X bayangannya adalah 2H dikurangi X.
sedangkan Y-nya tetap. Dan yang keenam, jika refleksi terhadap garis Y sama dengan K, maka koordinat Y bayangannya adalah 2K dikurangi Y, sedangkan X-nya juga tetap. Sekarang kita lihat ke contoh soal refleksi. Diketahui, titik A memiliki koordinat 3, minus 2. Tentukan bayangan titik A jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X, rumus yang digunakan adalah X, Y menjadi Y, X. Artinya, nilai X dan Y saling ditukar. Karena titik A adalah 3, minus 2, maka bayangannya adalah min 2,3. Jadi, bayangan titik A setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X adalah A aksen min 2,3. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Rotasi atau juga dikenal dengan perputaran dalam transformasi geometri sesuai dengan namanya berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Karena hanya berputar, maka transformasi ini tidak mengubah bentuk atau ukuran dari sebuah bidang. Contoh sederhananya adalah cara kerja dari biang lala, di mana lingkaran memutar titik tengah. Contoh sederhananya adalah cara kerja dari biang lala, di mana lingkaran memutari titik tengah. Dan contoh lainnya adalah dalam gangsing. Cara kerja gangsing nyaris sama dengan biang lala, karena berputar mengitari titik tengah. Ada beberapa rumus rotasi dalam transformasi geometri yang dibedakan berdasarkan besar sudut rotasi dan letak titik pusat rotasinya. Rotasi 90 derajat dengan pusat di titik A, B berarti setiap titik X, Y akan berubah menjadi minus Y ditambah A dan B serta X dikurang A dan ditambah B. Rotasi 180 derajat dengan pusat di titik A, B berarti setiap titik X, Y akan berubah menjadi min X dikurangi 2A dan minus Y ditambah dengan 2B. Rotasi min 90 derajat dengan pusat di titik A, B berarti setiap titik X, Y akan berubah menjadi Y dikurang B ditambah A dan min X ditambah A dan B. Jika pusat rotasi berada di titik 0,0, maka rumusnya menjadi lebih sederhana. Untuk rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, titik X, Y akan berubah menjadi min Y, X. Dan untuk rotasi 180 derajat dengan pusat 0,0, titik X dan Y akan berubah menjadi min X dan min Y. Untuk rotasi min 90 derajat dengan pusat 0,0, titik X dan Y akan berubah menjadi Y min X. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal rotasi. Diketahui titik A berada pada koordinat 3,1. Tentukan bayangan titik A jika dirotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Karena pusat rotasinya adalah 0,0 dan sudut rotasinya 90 derajat, maka rumus yang digunakan adalah X, Y menjadi min Y, X. Nilai X adalah 3 dan nilai Y adalah 1, maka nilai minus Y adalah min 1 dan nilai X tetap 3. Jadi, koordinat bayangan titik A yaitu A aksen adalah min 1,3. Yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari sebuah objek. Dalam dilatasi terdapat dua konsep, yaitu titik dan faktor dari dilatasi. Titik dari dilatasi menentukan posisi dari dilatasi. Titik ini menjadi tempat pertemuan dari semua garis lurus yang menghubungkan antara titik dalam suatu bangunan ke titik hasil dilatasi. Sedangkan faktor dilatasi adalah faktor perkalian dari suatu bangun yang sudah didilatasikan. Sedangkan faktor dilatasi adalah faktor perkalian dari suatu bangun yang sudah didilatasikan. Contoh sederhana dari dilatasi adalah miniatur.
Miniatur biasanya dalam bentuk mainan, seperti mobil-mobilan. Mainan merupakan pengecilan dari sebuah objek besar. Contoh lainnya adalah ketika kita mencetak sebuah foto. Foto tersebut bisa dicetak dengan ukuran-ukuran tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk dari foto tersebut. Mulai dari 2x3, 3x4, sampai 4x6, fotonya tetap sama, hanya ukurannya yang berbeda. Rumus umum dilatasi dalam transformasi geometri ada dua. Pertama, dilatasi dengan pusat di 0,0 dan faktor skala K, yaitu X, Y menjadi K kali X dan K kali Y. Kedua, dilatasi dengan pusat di A, B dan faktor skala K, yaitu X aksen sama dengan K kali X dikurangi A ditambah A, dan Y aksen sama dengan K kali Y dikurangi B ditambah B. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Diketahui titik A berada di 2,4 dan titik tersebut didilatasikan dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi di min 4,2. Tentukan koordinat bayangan titik A setelah didilatasi. Karena pusat dilatasi bukan 0,0, maka rumus yang digunakan adalah X aksen sama dengan K kali X dikurangi A ditambah A, dan Y aksen sama dengan K kali Y dikurangi B ditambah B. Nilai X adalah 2, nilai Y adalah 4, nilai A adalah min 4, nilai B adalah 2, dan K adalah 3. Kita hitung koordinat X terlebih dahulu. X aksen sama dengan 3 kali 2 dikurang min 4 ditambah min 4. 2 dikurangi min 4 hasilnya 6. 3 kali 6 adalah 18. 18 dikurangi 4 hasilnya 14. Selanjutnya kita hitung koordinat Y. Y aksen sama dengan 3 kali 4 dikurang 2 ditambah 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 3 dikali 2 adalah 6. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Jadi, koordinat bayangan titik A setelah dilatasi adalah 14,8. Jadi, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai transformasi geometri secara singkat. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.